warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Oh iya anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Bagus, masuk semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita dongeng. Nah, tujuan pembelajaran, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh dalam cerita dongeng. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat tokoh yang ada di dalam cerita dongeng. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan kembali dongeng tersebut dengan bantuan gambar. Dan yang keempat, siswa dapat menyimpulkan pesan dan amanat dari cerita dongeng tersebut. Nah, materi pembelajaran adalah menceritakan isi dongeng. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar tersebut. Nah, hewan apakah yang ada di gambar tersebut? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Di situ ada gambar kancil. Siapa yang sudah pernah melihat kancil? Kalian pasti tahu ya hewan kancil. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, apakah kalian masih ingat lagu tentang si kancil? Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu si kancil. Kalian pasti masih ingat semua. Nah, dalam hitungan ketiga, kita akan bernyanyi bersama lagu si kancil. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Nah, sekarang Ibu akan tanya, kalian pasti tahu kan dongeng tentang si kancil? Kalian pasti pernah mendengar dongeng si kancil. Ya, bagus. Kalian sudah mendengar ya dongeng si kancil. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan dongeng. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, siapa yang suka membaca dongeng? Oke, sama ya, Ibu juga suka dengan membaca dongeng. Nah, kira-kira dalam membaca dongeng itu ada aturannya ya. Siapa yang tahu cara membaca dongeng yang baik dan benar? Nah, dalam membaca dongeng ada aturan-aturannya. Dalam membaca dongeng harus memperhatikan misalnya lafal, intonasi, ekspresi, tanda baca, dan juga suara nyari. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, yang pertama tadi lafal. Lafal adalah pengucapan kata. Kita harus mengucapkan kata dengan tepat dan menggunakan frasa yang baik. Nah, yang kedua yaitu intonasi suara. Ketika kita membaca dongeng, terus juga ketika kita menemukan kalimat yang diakhiri tanda titik, maka intonasi suara harus datar. Nah, ketika kita menemukan kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi harus menurun. Dan ketika kita menemukan kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara harus agak naik. Nah, yang ketiga, ekspresi. Siapa yang tahu yang dimaksud dengan ekspresi? Ekspresi adalah cara membaca teks dongeng dengan penuh penghayatan dan perasaan. Jadi kalian dalam membaca dongeng itu harus menggunakan ekspresi. Ekspresinya itu dengan penghayatan dan perasaan kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya tanda baca. Nah, anak-anak, apabila kita menemukan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca dan kemudian kita membaca lagi. Dan jika kita dalam membaca dongeng menemukan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar
dan akan kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya yaitu suara lantang. Ini berlaku bagi kalian yang akan membacakan dongeng di depan orang lain. Kita harus bersuara lantang dan jelas agar terdengar dengan orang lain. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak tentang unsur-unsur intrinsik dalam dongeng? Apa saja sih unsur-unsur intrinsik tersebut? Nah, di dalam unsur intrinsik dalam dongeng, yang pertama ada tema, terus juga ada latar, ada tokoh, ada penokohan, dan yang terakhir ada pesan. Nah, dongeng kali ini yang akan kita bahas yaitu dongeng cerita tentang si kancil dan harimau. Sekarang kalian keluarkan buku bahasa Indonesia kalian. Sudah semuanya? Kalian keluarkan buku bahasa Indonesia kalian, lalu kalian buka halaman 10. Nah, di situ terdapat dongeng yang berjudul Si Kancil dan Harimau. Nah, Ibu beri kesempatan untuk kalian membaca dongeng tersebut. Silakan baca. Ya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah membaca dongeng tentang Si Kancil dan Harimau. Nah, di sini kita akan melihat unsur-unsur intrinsiknya. Nah, yang pertama kita lihat dari tema. Dari cerita dongeng Si Kancil dan Harimau, siapa yang tahu temanya apa? Ya, sekarang kalian perhatikan gambarnya. Temanya apa ya? Nah, dalam cerita Si Kancil dan Harimau tersebut, temanya adalah kancil yang menipu harimau. Nah, sekarang kita lihat dari unsur latarnya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Dari latarnya, dongeng tersebut adalah hutan. Ya, bagus. Nah, yang selanjutnya kita lihat dari tokohnya. Ada siapa saja ya tokoh-tokoh yang terkandung di dalam dongeng Kancil dan Harimau? Coba kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar apa? Ya, betul. Di situ ada gambar kancil dan gambar harimau. Berarti tokoh dalam dongeng Si Kancil dan Harimau itu ada si kancil dan harimau. Nah, selanjutnya dengan penokohannya. Apa saja sih penokohannya yang terkandung? Nah, si kancil itu bagaimana ya sifatnya atau karakternya? Siapa yang tahu? Ya, kalian perhatikan. Nah, di dalam dongeng Si Kancil dan Harimau, si kancil tersebut itu sifatnya ialah cerdik. Ya. Nah, kalau harimau itu sifatnya sombong. Nah, sekarang kita lihat unsur intrinsik dari pesan. Nah, dari pesan tersebut, apa yang dapat kalian ambil dalam cerita dongeng? Ya, amanatnya apa? Siapa yang tahu yang dapat diambil? Pesan dan amanat dari cerita dongeng tersebut. Nah, jadi pesannya ialah kalian dapat menggunakan kecerdikan kalian sendiri untuk menghadapi masalah. Selesaikan masalah kalian itu dengan tenang dan juga jangan panik. Nah, itulah pesan dari dongeng Si Kancil dan Harimau. Sampai di sini ada yang belum paham tentang isi-isi dongeng. Nah, jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setiap cerita, baik itu dongeng ataupun cerita lainnya itu semuanya mengandung pesan dan amanatnya masing-masing yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sebuah dongeng tersebut ada beberapa unsur intrinsiknya, yaitu tadi apa aja? Nah, yang pertama ada tema, terus juga ada latar, ada tokoh, ada penokohan, dan juga ada pesan dan amanatnya dari dongeng tersebut. Nah, baik anak-anak, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Baik. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerita dongeng. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri,
Selamat siang, tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.